Oke, sekarang sepertinya kita ready untuk belajar tentang bagaimana mengupload image di Laravel. Karena jika kita lihat pada post table yang kita modifikasi tadi, kita di sini buat thumbnail dan itu adalah nullable. Artinya, jika kita tidak sediakan pun thumbnailnya untuk sekarang, maka itu bisa dimasukkan. Sekarang kita akan pergi ke post folder dan kita akan fokus untuk POM control. Ya kan, PU, post, di sini ada partial, ada POM control. Ya, disinilah tempat di mana kita memasukkan data untuk postnya. Tidak ada salahnya, tepat di atas sebelum title, kita masukkan di sini form group lagi. Dan yang pasti kita buat di sini input, type, file. Karena kita ingin bermain dengan image di sini, maka kita buat file. Dan namanya itu kita buat thumbnail. Dan ID-nya kita buat thumbnail. Dan sekarang, kita akan refresh di browser, kita akan new post, maka di sini ada choose a file. Kan gitu. Yang pastinya, yang pertama kita harus merubah dulu header authorization-nya. Ya kan? Nah, itu bagaimana caranya? Jika kita lihat pada create.b.php, di sini tepat di mana form kita. Nah, sekarang di sini bisa kita tambahi yang namanya entype multipart form data. Seperti itu saja. Jadi tanpa ini, maka nanti input file ini tidak akan bisa dibaca oleh server kita. Oke. Oleh karena itu, sekarang karena kita sudah mempunyai name thumbnail di sini, nah bagaimana kita mengaksesnya? Karena Anda tahu sendiri bahwa request post dengan request file itu berbeda. Nah, oleh karena itu saya akan lihat pada post controller untuk store method yang ada di sini. Coba saya akan die and dump yang namanya request file thumbnail. Kan gitu. Nah, jadi seperti itu caranya jika Anda tidak tahu. Sorry, ini file bukan file seperti yang tadi. Kita refresh di browser, kita choose one image misalnya, ya seperti ini, kita create. Oh ya, kita harus isi dulu semuanya ya. Kita choose lagi satu foto, kita create. Maka jika Anda lihat di sini, dia sudah membaca file tersebut. Oke, step selanjutnya, ini sangat mudah sekali ketika misalnya ini sudah berhasil. Kan gitu. Selanjutnya coba dulu, ini kita buat ke dalam variabel. Contoh saya buat sini thumbnail. Nah, selanjutnya kita bisa store dia kemanapun. Tapi sebelum kita melanjutkannya, saya ingin menunjukkan Anda beberapa konfigurasi yang mungkin ini sangat penting menurut Anda. Jika kita lihat pada config folder, di sini ada namanya file system. Dan jika kita lihat ada beberapa option yang bisa kita gunakan seperti file driver, file system cloud, di sini ada lagi option-optionnya. Intinya gini, ketika Anda ingin menggunakan file driver, maka gunakanlah yang ini. Ketika Anda ingin menggunakan cloud, maka gunakan yang ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya atau mengkonfigurasinya? Itu sangat mudah sekali. Yang pertama kita akan copy yang ada di sini, karena jika kita lihat dia juga mendukung yang namanya env file di sini. Nah, oleh karena itu kita bisa copy dan kita masukkan di .env maksudnya, tepat di paling bawah di sini kita masukkan apa option yang kita inginkan. Contohnya itu entah lokal, public, apakah S3 seperti itu kira-kira. Nah, maka oleh karena itu coba kita lihat pada file system. Kita akan scroll dulu ke bawah. Coba cari untuk disk. Nah, di sini ketika kita ingin menggunakan lokal, maka di sini akan masuk ke storage path up. Tapi karena kita sifatnya di sini adalah public, maka kita bisa memilih public di sini. Jadi public ini memang drivernya lokal. Dia bukan seperti S3 gitu. Kalau S3 kan dia untuk cloud yang di luar gitu. Dan kalau di sini kita masuknya ke lokal atau ke website kita sendiri. Maka sekarang coba dulu saya akan copy public ini dan kita paste di sini atau bisa langsung diketik juga tidak masalah. Yang jelasnya kita sudah memberitahu Laravel bahwa kita ingin memakai storage yang public. Oke. Sekarang tugas kita adalah masuk ke sini kembali. Variable thumbnail ini bisa kita panggil dan kita buat di sini store as dan di sini nama foldernya apa. Coba kita masukkan ke images post misalnya. Dan di sini kita bisa masukkan parameter kedua yaitu untuk misalnya nama filenya. Coba misalnya kita buat di sini Slack. Ya kan, post Slack itu kita masukkan ke sini, kita buat sini dot dan kita ambil extensionnya dengan cara ini harus di dalam bukan JavaScript ya. Thumbnail extension. Seperti itu. Dan sekarang coba kita kasih semikolon dan Slack ini pasti error karena dia tidak mempunyainya. Oke. Coba dulu kita buat dulu request ini ke atas ya, ke sini maksudnya. Dan ya ini kita masukkan ke atas. Untuk Slack ini kita buat ke dalam variabel, saya sudah cukup sepertinya. Coba dulu untuk itu kita buat ke dalam variabel dia. Dan di sini kita buat Slack. Ya, kira-kira seperti itu. Kita masukkan dia ke dalam Slack dan selanjutnya kita masukkan path-nya. Bagaimana caranya? Ya, kita buat lagi di sini. Thumbnail URL. Ya kan? Dan sekarang kita akan masukkan dia ke dalam field database-nya, yaitu adalah thumbnail. Kita copy dan paste, kita buat sini thumbnail. Dan di sini kita bisa masukkan thumbnail URL seperti itu.
Oke, jika sudah, sekarang sudah terkonfigurasi dengan baik. Dan coba dulu kita rapikan dulu karena ini sudah bukan assign title to the Slack lagi ya. Sudah berbeda dia. Oke, sudah jelas sekali di sini ya. Di sini kita ambil request file thumbnail ini dan kita store dia ke image post folder. Ya kan? Di sini kita buat S biar supaya kita bisa mengambil extensionnya juga. Oke, dan sekarang coba kita tes di browser apakah ini sudah berhasil ataukah belum kan gitu. Coba kita masukkan satu post yang ada image-nya. Kita coba kita create. Ya, sepertinya dia tidak dapat menemukan filenya. Coba kita lihat pada form control yang kita buat tadi di sini thumbnail. So what happened? Ya, di sini ada what the hell is this? Hilangkan dolarnya coba dulu dan kita tes sekali lagi. Itu error hanya karena dia tidak bisa menemukan filenya, makanya store as-nya tidak ditemukan. Sama seperti ketika Anda tidak memasukkan multi-part form data ini pada formnya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan sekarang coba kita tes sekali lagi, kita masukkan artikel baru dan kita create. Oke, nampaknya sudah berhasil. Coba kita lihat di database. Dia tidak masuk. Alright, do you know why? This is the answer. Kita ingin memasukkan thumbnail ke dalam database, tapi kita tidak memasukkannya tepat pada post model yang ada di sini. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin memasukkan apapun dari form itu, kita harus mengasihnya di sini, mengasih tahu bahwa yo, masukkan dong ini gitu. Kira-kira seperti itu. Coba kita buat sini thumbnail. Tapi sebenarnya cuman dia tidak masuk ke dalam database. Tapi jika kita cek di storage folder maka dia sudah ada. Coba kita cek sekarang pada storage, up. Di sini ada public dan di sini ada image dan ya ini image yang tadi yang saya upload. Which is cool. Tapi dia tidak masuk ke dalam database. So, ini akan kita delete dulu. Sekali lagi. Oke, karena nanti dia mustahil jika ada tapi tidak ada. Sebenarnya seperti itu. Dan coba kita buat new post kembali, choose one file, apapun itu, kita create. Maka jika kita lihat dia sudah masuk ke database sepertinya, iya, jika ada di sini dia sudah masuk. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita cara menampilkannya? Well, this is the next step we have to learn, kan gitu. Coba kita lihat pada index.blade.php. Ya kan, watch what happen. Ini pengalaman saya sendiri yang saya dapat. Ketika saya menggunakan Vale ini bisa, tapi ketika saya menggunakan PHP Artisan Serve ini tidak bisa. So, saya akan buat di sini. Coba dulu di mana ya? Coba di dalam body ini atau di sini coba kita buat image. Saya juga lupa bagaimana peraturan untuk memasukkan image ke dalam card. Tapi yang jelas ini saya akan buat class image card top. Saya lupa sekali apakah itu betul atau tidak, tapi yang jelasnya coba kita tes saja. Dan di sini saya akan panggil asset post thumbnail. Iya kan? Kira-kira seperti itu kan kita panggil asset di sini. Tapi kita lihat aja apa yang terjadi. Refresh. Dia tidak tampil apapun. Coba kita lihat pada Bootstrap ya. Oke, jika saya sekarang di website Bootstrap untuk card-nya, card img top. Oke, that's right. Itu yang ingin kita gunakan ya. Kita masukkan di sini card img top. Kira-kira seperti itu. Oke, dia emang tidak muncul. Ya, that's normal. Kenapa seperti itu? Karena kita akses aset di sini. Sementara jika Anda tahu bahwa aset ini kan sebenarnya yang diakses itu public folder yang ada di sini. Sementara apakah ada di sini kan tidak ada gitu. Makanya di sini not found dia. Nah, pertanyaannya bagaimana sebenarnya caranya kan gitu. Jadi Laravel juga punya solusi untuk itu. Ketika misalnya image-nya berada di dalam storage folder ini dan kita ingin memasukkannya ke public, bisa, tapi sebenarnya bukan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kita akan menggunakan yang namanya symbolic link yang udah bisa diatur pakai Laravel. Saya akan pergi ke iTrom kembali, PHP Artisan Storage Link. Kita enter. Maka jika Anda lihat di sini public folder dan ke storage folder dari yang kita dapat dari storage up public. Sekarang jika kita lihat pada text editor kembali, untuk public folder di sini sudah ada storage dan di sini ada image, much like yang ada di sini, tapi ini nggak real. Ini bukan dia copy dan paste, bukan. Tapi yang jelas ini adalah symbolic link. Kita refresh di browser. Ini still tidak muncul. Kenapa? Ya memang begitu. Ketika saya menggunakan PHP Artisan Serve, dia tidak akan muncul. Tapi watch what happen. Ketika misalnya saya duplikat ini ya, dan saya buat di sini Vale Laravel 7.test, dia muncul. Kenapa seperti itu? I don't know, man. Tapi yang jelasnya, jika Anda tidak tahu, ketika Anda post pun ini misalnya ke share hosting, maka sebenarnya si kawan ini juga tidak muncul. Jadi yang terjadi itu kira-kira seperti ini, tidak ada yang muncul. Tapi ketika Anda menggunakan Vale, ini muncul. So, this is not the solution, kan gitu.
Apa iya kita udah masuk ke share hosting terus kita install Pale? Apapun Pale mana ada di situ kan gitu. Dan tidak semua orang pakai Pale. Ada beberapa yang pakai Mac tidak memakai Pale. Yuk, beberapa saja yang pakai Pale seperti misalnya saya kan gitu. Dan kejadiannya kira-kira seperti ini dan apa yang harus kita lakukan? Well, this is very easy kan gitu. Jika kita lihat struktur folder yang ada di public, ada storage, ada image, maka bisa kita buat di sini storage. That's it. Itu saja yang kita lakukan dan kita buat di sini coba dulu untuk URL-nya dan di sini kita buat seperti itu saja. Kita refresh di browser, maka sekarang dia sudah muncul. Tapi mungkin Anda berasa itu sangat berantakan, that's fine. Kita bisa menggunakan hal lain. Oke, saya akan hilangkan dulu yang ada di sini dan kita akan buat di sini misalnya post tag image. Kita buat function. Oke, sekarang coba kita pergi ke model post dan di sini kita bisa buat public function tag image dan kita return dia seperti itu. Dan sekarang ini kita ganti menjadi this thumbnail, bukan post lagi. Coba kita refresh di browser, apakah ini berhasil? Nampaknya berhasil. Tapi jika Anda berpikir ingin membuat ini sebagai atribut, bisa juga sebenarnya. Misalnya Anda ingin seperti ini saja. That's very easy. Anda bisa tambahi di sini get. Terus ini Anda buat kasih jadi camel case. Kita buat di sini attribute. Maka dia akan menjadi attribute nantinya. Kita refresh di browser. Maka hasilnya sama saja. Walau saya hilangkan di sini functionnya. Oke, tadi kan seperti ini. Nah, sekarang bisa seperti ini saja. Atau Anda lebih ingin singkat, Anda bisa lakukan seperti ini. Kita tidak menggunakan asetnya di sini. Nah, kita gunakan kira-kira seperti ini saja. Dan coba kita refresh di browser. Dan ini sama saja hasilnya. Tapi kita harus buat di sini prefix untuk storage-nya ke front slash biar supaya dimanapun ini nanti diakses ini bisa gitu. Kita refresh, maka sekarang ini bisa. Nah, sekarang saya ingin memberitahu Anda satu hal. Ketika misalnya Anda suka dengan cara seperti ini, silahkan lakukan. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Tanpa harus mendefinisikan di sini extension-nya, nama filenya, itu juga bisa sebenarnya. Hilangkan S-nya. Di sini kita hanya buat seperti ini saja. That's it. Itu juga sudah bisa. Sekarang let me try again. Kita new post. Kita pilih image-nya dan sekarang coba kita buat di sini create. Maka sekarang juga sudah Anda lihat muncul image-nya di sini. Pastinya jika kita lihat di sini ada problem, problem itu datang hanya karena jika kita lihat di sini ukurannya tidak sama, coba tidak enak dilihat juga. Coba kita pergi ke index.php dan coba kita lihat pada image-nya. Di sini coba kita buat default height-nya. Coba kita buat style height. Kita buat misalnya 300 pixel. Kita refresh di browser. Kira-kira seperti ini yang kita mau. Cuman 300 pixel atau 280 juga bisa. Tapi coba kita inspect elemennya biar supaya kita lebih enak kerjanya gitu. Nah, di sini ya, by default coba kita buat dia 270 ya, oke. Dan coba ini saya buat ke kanan biar supaya Anda bisa melihatnya secara full. Dan saya akan tambah sini object fit. Kita buat di sini cover dan object positionnya coba kita buat center biar supaya dia center. Seperti itu. Jadi coba kita copy ini basic CSS ya. Jika Anda tidak tahu, silahkan pelajari sedikit kok, ya kan? Kita paste di sini. Ya coba kita inline dulu biar supaya bagus. Ya kira-kira seperti itulah. Kita hardcore aja dia juga tidak ada masalah kok. Oke. Dan source all ini coba kita hilangkan karena tidak membutuhkannya juga kok. Kita refresh di browser. Harusnya kita mendapatkan hal yang sama seperti ini. Sekarang coba dulu kita lakukan untuk update-nya. Kita bisa copy dan kita bisa paste tepat di update-nya di sini. Ya kan seperti itu. Dan sekarang coba kita edit yang ada di sini. Kita update. Oh, jika Anda di sini call to member function store on null. Ya, itu terjadi hanya karena pada form edit.php kita tidak menerima yang namanya type form multipart form data tadi. Coba kita buat di sini type multipart form data. Sekarang coba kita ulangi sekali lagi back dan kita buat satu post lagi dengan foto yang lain pastinya. Kita update. Oke, dia tidak masuk karena kita belum masukkannya ke database ya untuk update-nya. Tapi jika kita lihat pada post storage-nya, maka dia sekarang di sini sudah masuk. Ada ini, dan ini. Dan coba kita lihat pada storage. Ya, yang ini coba kita hapus karena kita tadi fail untuk masukkannya. Lupa bukan fail ya. Untuk itu coba kita masukkan dia ke dalam di sini. Kita buat thumbnail dan kita masukkan URL-nya lah. Thumbnail URL.
Tapi sebenarnya jika Anda tidak tahu, seperti ini juga bisa. Ya kan, kita masukkan yang ada di sini ke dalam sini juga bisa. Jadi kira-kira yang kita dapat seperti ini saja. Kita buat thumbnail, dan di sini kita buat thumbnail. That's it. Oke? Dan coba ini kita pindahkan ke atas biar supaya nampak rapi. Iya, kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita refresh di browser dan kita edit lagi. One more time, 3 time lagi, kan gitu. Kita update. Oke, nampaknya salah tulis lagi nih. Coba kita lihat pada edit www. Iya di sini ench type ya, sorry. Kita sekali lagi ya. Ini 4 time lagi sepertinya, bukan 3 time lagi. Kita update. Maka jika kita lihat di sini juga dia sudah masuk. Tapi image kebetulan sama. Coba kita update. Yang ini misalnya. Kita update. Oke, the post was updated dan dia juga sudah berganti di sini, which is cool, itu yang kita mau. But there is one more thing yang kita lupakan di sini, bahwasannya image sebelum dia itu tidak hilang dari storage kita. What should happen? Ketika misalnya saya edit ini, saya choose file, misalnya kita buat yang ini, kita update, maka dia sudah berganti. Jika kita cek di storage, ini yang tadi, dan ini yang baru. Yang ini sepertinya. Iya kan, betul, yang ini yang baru. Dan file yang tadi itu tidak hilang. Dan itu tidak solusi. Kita juga harus belajar bagaimana cara membuat itu hilang ketika misalnya kita sudah masukkan new file gitu. Oke. Sekarang coba misalnya saya buat di sini if request file thumbnail, ya kan? Jika misalnya request thumbnailnya ada, maka kita buat di sini storage. Kita bisa buat sini front slash biar supaya terpanggil pesannya saja. Delete, maka kita buat di sini post thumbnail. Jadi jika Anda tidak tahu, itulah cara untuk menghapus file atau image yang ada di dalam storage ini. Jadi ini bukan hanya bisa menampung image, sebenarnya file juga bisa, ya. Dan sekarang ketika misalnya memang ada, dia sudah menghapusnya, maka dia akan masukkan new one. Tapi jika seandainya ini tidak ada, maka dia akan accept default value, yaitu kita akan cut yang ada di sini, kita paste di sini. Dan di sini bisa kita buat seperti semula, thumbnail. Seperti itu kira-kira. Dan sekarang what should happen ketika misalnya saya buat edit yang ini ya. Edit, tanda ya foto yang ini itu adalah yang ada di sini. Ya, kita akan edit dia, apakah itu foto masih ada atau belum. Apakah dia menghapusnya atau tidak, kan gitu. Kita ganti jadi ini misalnya, kita update. Maka jika kita lihat dia sudah berganti dan kita cek sekarang storage-nya, kita cek lagi di sini. Dia sudah hilang dan di refresh, which is cool, itu yang kita inginkan. Dan begitu juga dengan yang ada di destroy method. Ketika misalnya kita ingin menghapus postnya, kita juga ingin menghapus image-nya. Maka di sini kita buat storage delete post thumbnail, sama seperti yang kita lakukan di sini. Oke, saya rasa di sini kita belum siap hanya untuk validasinya, karena saat ini ketika misalnya Anda try untuk memasukkan image dan ekstensinya bukan image, itu masih bisa. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara memasukkannya, sementara kita buat validasinya itu di post request. Itu sangat mudah sekali jika Anda tidak tahu. Kita panggil saja request ini. Tapi jelasnya kita di sini tidak require juga. Tapi kita ingin di sini proteksi bahwa seandainya selain dari image harusnya dia tidak bisa. Maka coba kita buat di sini request. Kita ambil variabel yang ada di sini dan kita masukkan di sini request validate. Untuk thumbnailnya, ya kan, kita harus pastikan dia adalah image. Sorry, di sini kita buat thumbnail ya. Kita harus pastikan dia image dan kita harus pastikan dia JPEG, PNG ataupun JPG. Itu mudah sekali dengan cara seperti ini, MIMES. Jadi di validasi itu ada namanya MIMES yang bisa kita tentukan apa saja tipenya. JPEG misalnya, PNG misalnya, JPG misalnya, atau SPG misalnya. Bisa seperti itu. Dan kita juga ingin dia max filenya 2 MB saja. Lebih dari 2 MB dia tidak akan kita izinkan untuk menyimpan foto. Misalnya seperti itu. Max kita buat sini 2048. Itu adalah 2 MB. Dan sekarang coba kita tes ini di create new post. Kita create. Oke, kita harus masukkan dulu ya. Dan kita coba create. Jika ada di sini call to member function store on null. Sementara yang kita lakukan tadi di database itu dia nullable. Artinya jika kita ingin tidak masukkan image pun dia tidak ada masalah. So, oleh karena itu kita harus cek juga dia. Jadi di sini kita harus pastikan if request, kita copy aja yang ada di sini biar supaya cepat dan kita paste di sini.
Maka yang ini coba dulu kita rapikan. Sebelum kita beranjak ke sana, kita paste di sini dan kita masukkan dia ke sini. Kira-kira seperti itu. Dan ini kita copy ke sini. Dan thumbnail ini bisa kita cut dan kita paste ke sini. Oke. Ya, dan defaultnya bisa kita tentukan juga di sini ya. Kita buat di sini misalnya thumbnail null. Kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya jika Anda tidak tahu, ini dibuat satu line pun bisa. Seperti misalnya ternary operator dia jadinya. Coba kita buat aja seperti itu. Terus ini thumbnail. Dan request file thumbnail. Jika ada, maka kita masukkan request. Kita copy yang ada di sini ya. Biar cepat. Seperti itu. Dan jika misalnya dia tidak ada, kita kasih di sini null. Seperti itu. Dan coba ini kita kasih colon, bukan semicolon. Dan pure. Sekarang ini kita bisa hapus. Dan kita satu line of code saja. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang coba kita tes sekali lagi. Kita buat dulu seeding postnya tanpa masukkan image. Kita create. Dia bisa. Tapi di sini jelek lah dia. Karena tidak ada image-nya gitu. Tapi itu urusan nanti. Yang penting sekarang kita sudah bisa memasukkan post tanpa ada image-nya. Kira-kira seperti itu. Dan validasi itu akan kita implementasikan juga tepat pada update-nya. Maka oleh karena itu kita copy. Ya, kita copy dan kita paste tepat di update method di sini. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang jika sudah, coba kita edit dulu. Ya kan, kita edit dan coba pilih yang bukan extension JPEG atau JPG, kita pilih XD, kita update. Maka jika Anda lihat dia tidak berhasil, namun tidak ada error muncul apa-apa, itu hanya karena kita tidak menampilkannya. Coba untuk form control, kita masukkan dia tepat di sini. Coba kita copy aja yang ada di sini biar supaya cepat. Kita paste di sini dan ini kita buat menjadi thumbnail dan coba kita masukkan indent dengan bagus. Oke, sekarang coba kita refresh di browser dan kita masukkan lagi yang bukan JPG melainkan XD. Kita update. Maka jika ada di sini, the thumbnail must be an image, which is cool. Itu yang kita mau. Dan seandainya dia image, maka dia akan bisa atau dia akan pas, kan? Update, which is cool, really cool. Alright, saya rasa untuk video ini sudah sangat jelas, tapi Anda harus mempunyai kondisi juga di sini ya. Karena jika seperti ini sangat terlihat bodoh dan jelek sekali. Dan itu bisa kita cek langsung pada index.php. Di sini ada image dan coba kita teks di sini. If post thumbnail, maka kita masukkan dia ke dalam if tersebut, kan gitu. Jika tidak, maka tidak gitu. Kita refresh, ya kira-kira seperti itu. Maka tidak terlihat silly lagi seperti yang tadi ya. Namun, ya tetap aja header ini membuat buruk. Nah, oleh karena itu, coba dulu kita masukkan aja dulu header ini ke bawah ya. Ke dalam bodinya. Dan ini kita ganti menjadi card title daripada card header. Oke, sekarang jika kita refresh di browser, much like what you expect, but this is very ugly. Jadi kita akan tweak nanti beberapa sedikit yang harus ditweak ya, karena ini sangat tidak bagus sekali saya lihat lama-lama. Oke. Saya rasa untuk masalah storage Anda juga sudah mengerti. So, I'll see you on the next video.